Pratin Wainapal mengundang tim Trans Sumatera TV untuk mengklarifikasi berita yang telah terbit di Trans Sumatera TV pada Kamis 7 Januari 2021, yang mana dalam pemberitaan minggu lalu, Pratin Wainapal Yulian Effendi terlapor di Kejaksaan Negeri Lampung Barat dalam kasus dugaan penyelewengan dana desa tahun anggaran 2019-2020. Bersama saya Mary yang akan menyajikan berita teraktual dan terpercaya. Berikut berita cuplikannya. Saat ditemui di ruang kerjanya, Yulian Effendi selaku Pratin Pekon Wainapal, Kecamatan Keruisatan, Kabupaten Pesisir Barat, mengungkapkan akan mengklarifikasi tentang laporan yang telah dimasukkan ke Kejari Liwa oleh Bapak Sumarto pada tanggal 7 Januari 2021. Laporan dari Bapak Sumarto tersebut yang pertama pemotongan tentang dana jambanisasi. Di sini saya akan klarifikasi bahwa yang namanya pemotongan anggaran sesuai yang disampaikan oleh Bapak Sumarto tersebut itu saya pastikan tidak ada. Yulian Effendi juga mengatakan tentunya di sini saya harus memperjelas sebelum melaksanakan pembangunan jambanisasi saya mengundang seluruh masyarakat pada saat itu yang kira-kira akan mendapatkan jambanisasi tahun 2019 sebanyak 20 orang. Artinya di situ saya kumpulkan dan menyampaikan kepada masyarakat ada dana bantuan jambanisasi 1 unit mempunyai dana sebesar Rp2.500.000. Saya sampaikan ada dua pilihan, apakah dana ini saya sampaikan kepada masyarakat yang datang dengan jambanisasi dan sifatnya pemerintah Pekon yang membangunkan. Akhirnya hasil daripada musyawarah tersebut, masyarakat ingin jambanisasi supaya dilakukan oleh tim pengelola kegiatan. Dan jambanisasi tersebut menjadi tanggung jawab daripada pemerintah Pekon untuk membangunkan dengan berupaya masyarakat menerima bahan jambanisasi yang tentunya dari pihak Pekon. Yang perlu saya sampaikan dari 1 unit jambanisasi tersebut, yang pertama bahannya semen pasak, seng 7 biji, besi 1 batang, pasir 1 kubik, dan bata lebih kurang 400 biji, serta uang sebanyak Rp400.000. Alhamdulillah pihak Pekon sudah sampaikan material ke rumah yang bersangkutan masing-masing, dan jambanisasi tersebut sudah saya pastikan semuanya terrealisasi dan sekarang sudah dimanfaatkan oleh yang bersangkutan. Adapun hasil daripada temuan sesuai yang diberitakan Lampung TV kemarin, ada saudara Yuridar, itu memang benar sesuai dengan fakta di lapangan. Akan tetapi itu semua bahan telah kami sampaikan dan Yuridar sendiri mengakui bahwa dia akan membangun WC, bukan lagi jambanisasi dengan penambahan modal dari yang bersangkutan. Yulian Effendi mengatakan terlihat jelas di sini kelalaian dari masyarakat kami yang bernama Yuridar. Bantuan bahan dari Pekon tidak dibangunkan, sementara dia bikin yang baru juga belum terlaksana. Dalam arti di situ tidak ada yang tidak terrealisasi maupun apa yang disebut oleh Bapak Sumarto tentang pemotongan dana. Yulian Effendi mengatakan atas nama Pratin Wainapal boleh dicek pada tahun 2019 ada 20 unit jambanisasi, semuanya telah terrealisasi dan juga sudah dimanfaatkan oleh masyarakat. Saya Rumante, saya mendapat jambanisasi dari pemerintah, siang 7 keping, kloset 1, semen tuh 4 sak. Mohon maaf, perlu saya klarifikasi, jambanisasi yang diberikan bantuan pihak Pekon kepada masyarakat bukan WC. Karena yang bersifat WC itu barangnya sudah tentu bagus, termasuk sudah ada keramik dan bak mandi. Itu baru namanya WC. Awalnya kami mempunyai program untuk membantu masyarakat bahwa sebelumnya masyarakat kami itu Pekon Wainapal masih banyak BAB di luar atau di bawah pohon kelapa. Dengan adanya program jambanisasi dan pada akhirnya mereka sudah bisa memanfaatkan bantuan jambanisasi tersebut. Yang selanjutnya sesuai dengan laporan dari Bapak Sumarto tentang dana COVID-19, dia mengatakan dana COVID sebesar Rp25 juta. Sebenarnya pada saat itu Sumarto masih menjabat sebagai kaur umum. Seharusnya dia tahu bahwa dana COVID itu sebesar Rp17.278.000. Kegunaan dana Rp17.278.000 tersebut untuk pengadaan masker sebanyak 16 kotak. Dan kami pihak Pekon bersama dengan Babinsa telah membagikan kepada masyarakat. Dan yang saya pastikan semua masyarakat mendapatkan masker. Dan pihak aparatur telah melakukan penyemprotan sebanyak 3 kali. Dalam arti kami konsekuensi sesuai dengan perintah dari Bapak Bupati. Jadi tentang apa yang telah dilaporkan Bapak Sumarto, dana Rp25 juta itu tertuang di dalam APBN sebesar Rp17.278.000. Dan tidak ada kerjaan yang fiktif karena semuanya ada dokumentasinya.
Selaku Pratin Wainapal tentunya ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat Pekon Wainapal, masyarakat kabupaten kota yaitu masyarakat kabupaten pesisir barat pada umumnya. Dengan adanya laporan dari Bapak Sumarto, sesuai apa yang disampaikan oleh Kejaksaan Negeri Liwa, di mana Kejaksaan mempunyai MOU kepada Inspektorat. Ketika ada pratin terlapor, segera mungkin Inspektorat akan memeriksa yang terlapor. Maka dari itu, atas nama saya pribadi, Yulian Effendi mengatakan siap kapanpun juga waktunya dipanggil oleh Inspektorat. Saya taat dengan aturan hukum dan akan siap untuk mengklarifikasi terutama kepada Inspektorat Kabupaten. Secara bersamaan, Sahrul Effendi selaku Kaur Pembangunan Pekon Wainapal menjelaskan yang terjadi masalah jambanisasi. Jambanisasi di tahun 2019, 20 unit sudah terrealisasi semua. Sahrul Effendi beserta aparatur Pekon memberikan seluruh bagian material kepada masyarakat. Aparatur Pekon Wainapal telah melakukan survei dan sudah melihat jambanisasi yang sudah bisa dimanfaatkan oleh masyarakatnya. Hanya 2 unit yang tidak jadi, contohnya punya Unidar. Itu hanya kelalaian dia karena memang Unidar mempunyai niat mau dibuat permanen. Sedangkan untuk milik Anthony penjelasannya memang cukup, tetapi kemarin itu pas kejadian diliput di Lampung TV, mereka bertanya dengan orang tuanya yang memang tidak tahu jelasnya yang aparatur Pekon berikan. Karena kami memberikan bantuan material jambanisasi tersebut kepada Anthony. Dari pesisir barat, Lukman, Yuli melaporkan. Nama saya Rumante, saya mendapat jambanisasi dari pemerintah. Siang 7 keping, kloset 1, semen tuh 4 sak, kasau 7. Saya Anthony, alamat Pekon Wainapal, bahwa saya menerima jambanisasi di tahun 2019 berupa barang seng 7 keping, bata 400, peralon 1 batang, besi 1 batang, kloset 1, kasau 7 batang, semen 4 liter, ongkos tukang 400. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yulian Effendi, selaku Pratin atau Kepala Desa Pekon Wainapal, Kecamatan Pluit Selatan, Kabupaten Pesisir Barat. Untuk itu saya akan mengklarifikasi sesuai pada tanggal 7 Januari di mana Saudara Sumarto melaporkan saya ke Kejaksaan Negeri Liwa. Dia mengatasnamakan sebagai aparatur Pekon. Jadi mohon maaf, saya harus menjelaskan pada tanggal 7 tersebut yang namanya Bapak Sumarto itu saya pastikan dia bukan lagi sebagai aparatur Pekon Wainapal. Jadi perlu Bapak-bapak, saudara-saudara mengetahui bahwa yang melapor tersebut atas nama Sumarto itu bukan lagi sebagai aparatur Pekon Wainapal. Sebab pada tanggal 30 Desember artinya semua daripada aparatur Pekon itu memang sudah habis masa jabatannya di tahun 2020. Artinya pada tanggal 5 tersebut saya akan mengukuhkan aparatur Pekon itu kembali. Akan tetapi saya mempunyai dasar. Kenapa Pak Sumarto saya berhentikan? Yang pertama, saya mempunyai alasan bahwa Pak Sumarto selama ini sebenarnya dia itu tidak bisa bekerja. Saya pastikan yang namanya Pak Sumarto itu dia tidak bisa bekerja. Yang ada sama Pak Sumarto itu cuman hanya mengorek-orek seorang pratin. Bahkan kadang-kadang ingin mengintimidasi seorang pratin. Saya mempunyai alasan untuk pemberhentian dengan Pak Sumarto. Saya mempunyai surat pernyataan siap menjadi aparat Pekon Wainapal. Ini bahasa daripada Pak Sumarto pada tanggal Senin tanggal 1 bulan Juli 2019. Artinya sangat tertuang di sini. Sangat tertuang. Yang perlu saya sampaikan bahwa di alinea kelima, apabila saya membuka rahasia pemerintahan yang dianggap membahayakan pemerintahan Pekon Wainapal maupun pemerintahan
kabupaten kota, maka saya siap dihentikan secara tidak hormat. Sangat jelas, ini di atas materai Pak Sumarto menandatangani sendiri. Artinya dia mempunyai statement dan mempunyai janji dan mempunyai kesanggupan di saat dia menjadi aparat saya. Oleh karena itu tentunya selama hampir 2 tahun dia menjabat sebagai kaur umum, begitu banyak kesalahan yang dia lakukan yang pada dasarnya dia tidak bisa diajak kerjasama untuk menjalankan roda pemerintahan. Yang sangat jelas perlu saya sampaikan, saya atas nama Pratin memberikan mandat kepada kaur umum atas nama Sumarto tersebut, terutama di bidang administrasi, baik itu KK ataupun KTP. Artinya saya memerintahkan beliau untuk melaksanakan tugas di forum, bahkan saya menyampaikan kepada beliau jangan pernah mengambil dana atau memungut dana kepada masyarakat Pekon Wainapal tentang pengurusan administrasi. Artinya sangat jelas saya melarang keras yang namanya memungut administrasi tersebut. Karena untuk pembuatan KTP atau pembuatan KK itu adalah tanggung jawab daripada pemerintahan Pekon. Artinya saya percaya kepada Sumarto. Akan tetapi saya di lapangan, saya tidak perlu banyak yang saya tanyakan. Di lapangan, Emilia Rosa ini sebenarnya staf kantor saya. Emilia Rosa uraiannya perpanjangan KTP dan legalisir KTP. Dia meminta Sumarto yang mengurusinya, ini malah diminta uang sebanyak 170.000. Ini jelas ditandatangani oleh Emilia Rosa, staf saya. Yang kedua, saya temukan sendiri atas nama M. Karim untuk biaya pembuatan surat pindah, diminta atas nama Sumarto pula, diminta dana sebanyak 130.000. Ini ditandatangani oleh Pak Karim, saya sendiri yang datang ke rumahnya. Dan yang ketiga, ada namanya warga saya Medi Susanto, perbaikan kakak. Diminta juga, siapa yang memintanya? Pak Sumarto juga, uang Rp75.000. Artinya inilah dasar saya untuk memberhentikan saudara Sumarto dari aparatur Pekon saya. Saya punya dasar. Saya bukan orang yang tidak mengerti bagaimana tata cara tentang pemberhentian. Tapi sesuai dengan perjanjian Pak Sumarto di atas materai yang tertuang, apabila ia melakukan tindakan yang tidak sepantas dan tidak sewajar yang sifatnya merugikan masyarakat saya berhak untuk memberhentikan. Jadi ini yang perlu saya sampaikan. Kalau Bapak Sumarto membicarakan tidak transparan tentang anggaran dana, baik itu dana COVID ataupun itu dana jambanisasi, sangat jelas setiap Pekon yang ada di Kabupaten Pesisir Barat ini itu tertuang APBDes Pekon. Jadi semua anggaran dana itu sudah tertuang di APBDes. Bahkan alangkah bodohnya selaku kaum umum kalau tidak mengetahui tentang anggaran dana. Saya termasuk kecewa dengan Pak Sumarto. Dia selaku kaum umum, kok dia mengatakan seorang Pratin tidak transparan. Padahal sangat jelas di dalam administrasinya itu salah satu yang mempertanggungjawabkan dana itu adalah kaum umum, itu adalah Pak Sumarto. Dengan ini saya akan mengklarifikasi tentang laporan yang telah dimasukkan ke Kejari oleh Bapak Sumarto pada tanggal 7 Januari 2021. Adapun laporan daripada Bapak Sumarto tersebut, yang pertama pemotongan tentang dana jambanisasi. Di sini saya akan klarifikasi bahwa
yang namanya pemotongan anggaran yang sesuai yang disampaikan oleh Bapak Sumarto tersebut, itu saya pastikan tidak ada. Kenapa? Tentunya di sini saya harus memperjelas, sebelum melaksanakan pembangunan jambanisasi, saya mengundang seluruh masyarakat pada saat itu yang kira-kira akan mendapatkan jambanisasi di tahun 2019 sebanyak 20 orang. Artinya di situ saya kumpulkan masyarakat, saya musyawarah. Saya menyampaikan kepada masyarakat pada saat itu, ini ada dana untuk bantuan jambanisasi, 1 unit jambanisasi atau 1 orang jambanisasi mempunyai dana lebih kurang 2.500.000. Akhirnya saya sampaikan ada 2 pilihan. Apakah dana ini saya sampaikan kepada masyarakat yang akan tersentuh dengan jambanisasi? Apakah ini sifatnya pemerintahan Pekon yang membangunkan? Akhirnya hasil daripada musyawarah tersebut, masyarakat pengen jambanisasi supaya dilakukan oleh tim pengelola kegiatan. Akhirnya jambanisasi tersebut menjadi tanggung jawab daripada pemerintah Pekon untuk membangunkan dengan berupaya masyarakat menerima bahan atau upah tentunya dari kami. Yang perlu saya sampaikan, dari 1 unit jambanisasi tersebut, yang pertama bahannya semen itu 4 sak, semen seng itu ada 7 biji, besi 1 batang, pasir 1 kubik, dan bata lebih kurang 400 biji, dan uang sebanyak Rp400.000. Setelah itu, alhamdulillah kami telah sampaikan material ke rumah yang bersangkutan masing-masing. Alhamdulillah jambanisasi tersebut sudah saya pastikan dan sudah saya katakan itu semuanya terrealisasi, dan alhamdulillah sekarang sudah dimanfaatkan oleh yang bersangkutan. Adapun hasil daripada temuan sesuai yang diberitakan oleh TV Lampung kemarin, ada saudara Yuridar, itu memang benar sesuai dengan fakta di lapangan. Akan tetapi Yuridar itu semua bahan telah kami sampaikan, dan Yuridar sendiri mengakui bahwa dia akan membangun WC, bukan lagi membangun jambanisasi, dengan dia akan menambah modal. Artinya apa? Disitulah kelalaian salah satu masyarakat kami yang namanya Yuridar. Bantuan bahan tersebut dari kami itu tidak dibangunkan, sementara dia bikin yang baru juga belum terlaksana. Artinya di situ tidak ada yang namanya tidak terrealisasi atau yang disebut oleh Bapak Sumarto itu tentang pemotongan dana. Jadi saya pastikan itu tidak ada yang tidak terrealisasi. Intinya saya atas nama Pratin Pekon Wainapal, boleh dicek di tahun 2019 ada 20 unit jambanisasi, semuanya telah terrealisasi dan sudah dimanfaatkan. Di sini saya akan menjelaskan seperti apa jambanisasi. Jambanisasi itu bukanlah WC. Jambanisasi yang kami bangun, sepiteng itu berukuran 1 meter dikali 1,5 meter dan dicor. Nah, yang kedua kali, tempat pembuangan BAB, pembuangan air besar, itu berukuran 1 meter kali 1,5 meter juga. Artinya 7 keping seng itulah dinding seng sama atap seng. Jadi mohon maaf, perlu saya klarifikasi, jambanisasi yang kami bantu kepada masyarakat khususnya yang ada di Wainapal ini bukan WC. Karena kalau yang sifatnya WC itu barangnya sudah baik dan bagus, termasuk sudah ada keramik dan bak mandi, itu yang namanya WC. Tapi kalau jambanisasi, tadinya kami mempunyai program untuk membantu masyarakat kami, bahwa tadinya masyarakat kami di Pekon Wainapal ini masih banyak BAB di luar
jauh atau di bawah-bawah pohon kelapa sana ataupun di kali-kali sana, alhamdulillah dengan adanya program seperti ini kami rencanakan yang namanya jambanisasi, akhirnya mereka sudah bisa memanfaatkan. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, sesuai dengan laporan daripada Bapak Sumarto tentang dana COVID. Dia mengatakan dana COVID itu 25 juta. Sebenarnya dia pada saat itu KUR umum seharusnya dia tahu dana COVID itu di sini tertuang di dalam APBDes kalau tidak salah 17.278.000. Kegunaan 17.278.000 tersebut, yang pertama kali kami mengadakan masker. Masker itu 16 kotak. 16 kotak itu bergeser 700 sampai 800 biji. Intinya masker tersebut kami bersama-sama dengan Babinsa telah kami sebarkan kepada masyarakat. Semua masyarakat, saya pastikan setiap rumah itu mendapatkan masker tersebut. Yang kedua, saya atas nama pemerintahan Pekon tentang penanganan COVID, saya sudah bekerja sama dengan teman-teman tim gugus tugas di Pekon telah melakukan penyemprotan sampai 3 kali kami penyemprotan. Artinya kami konsekuensi sesuai dengan perintah daripada Bapak Bupati bahwa COVID bukan main-main, harus kita cegah. Artinya kami sudah melaksanakan segala macam, termasuk dana daripada 17 juta ini termasuk banner atau papan pelang. Artinya seperti itu. Nah, jadi alhamdulillah kalau tentang yang dilaporkan oleh Pak Sumarto itu tadi 25 juta itu tertuang di dalam APBD itu 17.278.000. Artinya alhamdulillah setelah kami kerjakan semuanya ada dokumentasi, semuanya sudah ada peng-SPJ-an. Artinya tidak ada yang namanya fiktif di situ. Boleh kita periksa. Selanjutnya daripada itu tentunya saya ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat Pekon Wainapal, masyarakat kabupaten kota, yaitu masyarakat kabupaten pesisir barat pada umumnya, dengan adanya laporan daripada Bapak Sumarto tersebut, intinya saya siap sesuai apa yang disampaikan oleh Bapak Kejaksaan Negeri Liwa, di mana Kejaksaan mempunyai MOU tentunya kepada setiap bupati. Artinya tatkala memang pratin itu terlapor, segera mungkin artinya inspektorat itu akan memeriksa pratin yang terlapor tersebut. Untuk itu atas nama pribadi saya sendiri, insya Allah saya siap kapanpun juga waktunya saya dipanggil oleh inspektorat, saya proaktif atau saya taat dengan aturan, taat kepada hukum, saya akan siap untuk mengklarifikasi terutama kepada Inspektorat Kabupaten Pesisir Barat. Terima kasih, itu saja yang perlu saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarul Effendi sebagai KUR Pembangunan. Yang saya jelaskan di sini yang terjadi saat ini masalah jambanisasi. Jambanisasi itu di 2019 20 unit, alhamdulillah sudah terrealisasi semua. Saya sebagai KUR Pembangun beserta aparat Pekon memberikan seluruh perincian material kepada masyarakat, seperti semen 4 sak di 1 unit, peralon 1, siang 7 keping, kloset 1, peralon 1, dan ongkos tukang senilai 400. Dan itu juga atas musyawarah pada waktu itu langsung pada masyarakat. Kami aparat Pekon memberi 2 pilihan. Apakah masyarakat mau membuat sendiri
dan membeli material sendiri, apa menerima dari aparat PEKON. Pilihan masyarakat menerima material dari aparat PEKON. Nah, pada saat itu langsung kami perinci-perinci, kami antarkan satu persatu. Nah, pada saat itu alhamdulillah sudah terrealisasi semua, dan alhamdulillah kami survei, alhamdulillah jadi. Cuman hanya 2 unit yang tidak jadi. Contohnya punya yang ini Yunidar, itu hanya kelalaian dia. Memang niat dia itu mau dipermanen. Nah, jadi niat dia itu cuman hanya sementara dulu. Nah, itu cuman hanya kelalaian Yunidar. Dan Anthony itu penjelasannya memang cukup punya Anthony. Tapi kemarin itu pas kejadian itu mereka bertanya sama bapaknya. Ya bapaknya itu memang tidak tahu. Yang kami berikan kemarin itu pun cuman hanya Anthony. Alhamdulillah kita survei dan kita tanya sama Anthony, alhamdulillah sama, nggak ada yang kurang-kurangnya. Dan contohnya yang ini yang sudah jadi, yang namanya Rumyanti itu pas cukup, yang kami antarkan materialnya dan dananya cukup, itu alhamdulillah dia tanpa mengurangi dana, tanpa tambah dana, itu alhamdulillah jadi Pak. Cuman hanya itu saja yang saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatur Rahman sebagai anggota LHP. Dengan adanya masalah jaminisasi yang selama ini berkembang, kami sebagai lembaga himpunan pemokonan bahwasanya tidak ada permasalahan apapun tentang hal jambanisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Burhanuddin dari masyarakat. Jadi Pak Linda, kalau menurut saya sangat berterima kasih karena adanya jamban yang dari pemerintah. Karena sebelumnya masyarakat di Wainapal ini ya membuang airnya ya besar dan kemana-mana. Jadi sangat berterima kasih kepada program pemerintah untuk membantu WC jembatan dibantu oleh pemerintah setempat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yulian Effendi, selaku Pratin PEKON Wainapal, Kecamatan Kudu Selatan, Kabupaten Pesisir Barat. Jadi di tahun 2019 saya mempunyai program sesuai dengan kesepakatan hasil daripada musyawarah PEKON, bahwa di PEKON Wainapal menganggarkan lebih kurang 20 bantuan jambanisasi. Yang sifatnya bantuan jambanisasi itu adalah terutama dengan hasil musyawarah bahwa jambanisasi tersebut diberikan seperti material secukupnya. Contohnya dari pemerintahan PEKON membeli atau memberikan semen 4 sak, seng 7 keping, pralon 1 batang, kloset 1 biji, besi 1 batang, dan upah senilai uang Rp400.000. Dengan adanya bantuan dari pemerintahan PEKON, akhirnya masyarakat bisa menambah dana tersebut, dana swadaya dari mereka sendiri. Alhamdulillah, jambanisasi bukan lagi dikatakan jambanisasi, tapi sudah memang jadi WC. Artinya, kalau program ini benar-benar hanya sebatas bantuan jambanisasi senilai 2.500.000. Tapi tidak mungkin kalau sebagus seperti ini, berarti dari masyarakat memang sudah menambah anggaran supaya memang WC mereka jadi bagus. Jadi saya rasa itu penjelasan dari saya tentang jambanisasi. Terima kasih.